Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Kak Anissa. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh praktik micro teaching di kelas 10 SMA mengenai materi teks biografi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bu Aryana MPD. Mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau ibu gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang mau masuk? Banyak. Kenapa? Izin. Oh jadi minta tolong sekretaris untuk mencatat yang tidak hadir ya. Ya udah Bu. Hari ini kita akan belajar teks biografi. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Sebelum itu yang penuh coklat. Aul pimpin doa ya. Ya Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Sengaja aku lihat video. Boleh memutarkan ya videonya? Di sini ada yang tahu apa itu teks biografi? Teks yang berisi kisah sesuatu. riwayat hidup. Betul. Ada lagi? Menceritakan tentang seseorang Bu. Latar belakang seseorang dalam hidup. Betul. Teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup suatu tokoh beserta kehidupannya. Nah, di dalam teks biografi ini biasanya kita akan menemukan informasi penting seperti latar belakang, pendidikan, karir, prestasi, dan pengalaman hidup tokoh dari masa sulit hingga masa sukses yang bisa kita pelajari dan kita ambil perjalanan hidup tokoh tersebut yang alami. Nah, kemudian teks biografi ini mempunyai tujuannya yaitu untuk menyampaikan dan memberikan keteladanan, inspirasi, motivasi, dan mencerminkan hidup bagi pembaca dari kisah tokoh yang diangkat. Nah, kemudian teks biografi ini mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu teks biografi harus berisikan fakta dari pengalaman hidup tokoh. Nah, fakta dari pengalaman hidup tokoh ini bisa berupa pendidikan, karir, prestasi, atau pekerjaan dari tokoh tersebut. Nah, seperti contoh, Alfi ingin menuliskan teks biografi tentang B.J. Habibie. Nah, berarti Alfi ini harus menceritakan secara detail berdasarkan fakta tentang bagaimana sih B.J. Habibie ini mengenyam pendidikan, terus awal mula ia bekerja, terus mempunyai karir hingga mencapai kesuksesan. Kemudian ciri teks biografi yang kedua. Ibu maaf, boleh izin ke toilet? Boleh, silakan. Berdua ya Bu? Kelihatan nggak? Kelihatan tentang tulisan. Ada tulisan Bu. Sebentar ya Bu.
Ciri yang kedua yaitu teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau cerita yang mengikuti urutan waktu yang tersusun dalam kehidupan tokoh. Misalnya nih, ketika Alfi membaca teks biografi tentang B.J. Habibie, nah maka Alfi akan mengetahui perjalanan hidup dari kecil hingga dewasa. Kemudian setelah Alfi membaca teks biografi dari B.J. Habibie ini, Alfi akan membayangkan bagaimana sih kehidupan B.J. Habibie. Jadi tuh kayak urutan waktu kejadian kehidupannya, kayak mulai dari waktu ke waktu, mulai dari pendidikan hingga karir dan momen penting dalam kehidupannya tokoh B.J. Habibie ini. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca dapat terinspirasi atau mendapatkan motivasi dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham mengenai ciri-ciri dari teks biografi? Paham, Bu. Kalau teks biografi soal artis K-pop boleh nggak, Bu? Itu boleh. Misalnya nih, tentu boleh karena misalnya Aul ingin menuliskan teks biografi tentang artis K-pop. Nah, berarti Aul ini harus menuliskan sesuai dengan informasi yang aktual berdasarkan fakta tentang latar belakang kehidupan artis K-pop tersebut, dari mulai pendidikan, prestasi, karir dari artis K-pop yang ingin Aul tulis biografinya. Paham, Aul? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ada struktur dari teks biografi. Yang pertama, orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Kenalan tokoh, Bu. Kenalan. Ya, betul. Orientasi ini bagian pertama dari teks biografi. Bagian ini berisikan tentang pengenalan singkat dan informasi yang dasar tentang tokoh yang akan diceritakan. Misalnya, kapan dan di mana tokoh tersebut lahir, terus mengapa ia bisa sukses dan terkenal. Yang kedua, struktur yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Ada yang tahu peristiwa dan masalah itu seperti apa? Pengalaman perjalanan. Iya, Perjalanan. Yang Kesalahan yang terakhir, dialami oleh tokoh tersebut. iya betul. Peristiwa dan masalah ini bagian yang menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh secara berurutan. Nah, berurutannya ini harus sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan tokoh tersebut, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga tantangan yang dihadapi dalam tokoh teks biografi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada reorientasi. Ada yang tahu apa itu reorientasi? Menutup, Bu. Ya, betul. Bagian reorientasi ini bagian yang berisikan pendapat penulis tentang tokoh dan kesimpulan cerita tokoh tersebut yang dapat membantu pembaca memahami nilai-nilai yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut. Sampai sini, apakah sudah paham mengenai teks biografi? Bu, Ria ngobrol, Bu. Dia kenapa ngobrol? Enggak, Bu. Sakit perut katanya. Coba Ria sebutin apa saja struktur teks biografi yang tadi Ibu sebutkan. Pertama orientasi, kedua peristiwa penting, yang ketiga reorientasi. Kalau misalnya reorientasi itu apa sih, Ria? Kesimpulan dari sebuah teks biografi.
Terus yang kedua tadi apa? Peristiwa penting. Peristiwa pentingnya itu seperti apa? Saya cerita tentang pendidikannya, kayak gitu Bu, tentang kehidupannya. Betul. Yang ketiga, yang terakhir. Presentasi, Yang kedua itu peristiwa. orientasi. Yang pertama kan reorientasi. Yang kedua itu peristiwa penting itu seperti apa? Tadi membahas tentang pendidikannya, tentang kehidupannya dari masa sulit ke masa yang sukses gitu. Yang ketiga, Orientasi, pengenalan tokohnya. ya betul. Terima kasih Lia, jangan lupa terus ya. Ya Bu. Nah, kayak dibahas dan berisik. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah teks biografi dari salah satu Crazy Rich Bali, yaitu maaf ya, kalian simak baik-baik ya. Sebentar. Dan suaranya Bu. Pakai speaker aja Bu. Iya Bu, dia udah speaker Bu. Caranya gimana ya Ibu praktek nih? Bluetooth Bu. Oh, Bluetooth. Iya Bu, di Bluetooth. Tadi harus nyambung Bu. Bu. Saya Nah, koneksi pulang Bu, koneksi dulu Bu. Dibuka itu Bluetoothnya. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya Bu. Iya. Dari Guru Terima kasih Oli. Cik Krishna, pemilik dari toko Krishna, pusat oleh-oleh terbesar di Bali. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian membantu Bang Gusti Ngurah Anom atau dikenal dengan nama Aji, merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Dia berasal dari keluarga petani dan hidup sederhana di sebuah desa kecil bernama Tanggu Wisia, Buleleng, Bali. Aji kecil boleh dibilang berbeda dengan para kakaknya. Dia dikenal sebagai anak yang hiperaktif, bandel, agresif, dan berwatak keras. Tidak jarang juga, Ajik sulit mengikuti aturan, mulai dari tidak pernah belajar di rumah atau mengerjakan PR, hingga melawan guru. Beruntungnya, dia selalu naik kelas hingga SMP. Saat itu, Ajik punya cita-cita untuk bisa bekerja di industri perhotelan. Maklum saja, saat itu bekerja di hotel merupakan salah satu profesi yang membanggakan dan dianggap menjanjikan. Namun ketika SMA, ayahnya memanggil Aji dan memberitahu kalau dia harus berhenti sekolah karena usia ayahnya sudah semakin tua dan tidak bisa lagi melanjutkan mencari nafkah. Kenyataan ini membuat Aji sangat marah dan terluka. Dia merasa masa depannya seolah tampak gelap dan mendapat perlakuan berbeda dari semua saudaranya yang lain. Kekecewaan ini lalu buat Ajik pergi dari rumah dan naik truk ke Denpasar. Setelah sampai di sana, dia lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat itu, dia tidak tahu harus kemana dan harus melakukan apa. Maklum saja, dia merantau ke Denpasar tanpa sanak keluarga. Setelah berjalan hingga puluhan kilometer, dia lalu berhenti sejenak karena kakinya yang sangat letih. Ajik berhenti di pos satpam Hotel Rani yang ada di Sanur. Di sana, dia beristirahat sebentar sambil berpikir masa depannya. Saat itu, dia dalam kondisi lapar dan mulai berpikir apa yang bisa dia lakukan. Ajik pun lalu memungut sampah dan membersihkan halaman taman di sekitar gardu pos. Dia tidak berharap banyak, dia hanya ingin agar kehadirannya di sana dianggap bermanfaat dan berguna sehingga
Sehingga siapa tahu nantinya akan ada kesempatan. Nasib baik lalu menghampiri Ajik. Perbuatannya saat itu tak sengaja dilihat oleh pemilik Hotel Rani dan menghampirinya. Ajik pun lalu memperkenalkan diri dan menceritakan kisah perantauannya dari Buleleng hingga tiba ke Sanur. Pemilik Hotel Rani lalu memberikan kesempatan kepada Ajik. Dia pun berusaha menjaga kepercayaannya dengan bertugas untuk menjaga keamanan dan kebersihan di sekitar pos satpam. Sebagai gantinya, Ajik diizinkan untuk tinggal menumpang di pos satpam. Ini merupakan momen yang melegakan bagi Ajik. Dia tidak perlu bingung lagi harus tinggal di mana. Keesokan harinya, tanpa disuruh, Ajik lalu mencuci mobil pemilik Hotel Rani sampai bersih. Tidak berhenti sampai di sana, dia pun lalu menawarkan jasa cuci mobil kepada para tamu pemilik mobil sebelum mereka berangkat ke wisata. Pekerjaan ini menghasilkan uang yang cukup lumayan buat Ajik, sekitar 2.000 hingga 5.000 rupiah per hari. Jumlah saat itu tergolong besar, mengingat harga sebungkus nasi lauk dan kopi hanya 75 rupiah. Ajik pun semakin bersemangat dan giat bekerja. Saat itu, bukan hanya di Hotel Rani saja, namun dia juga menawarkan jasanya ke hotel lain yang ada di sekitar Hotel Rani. Pekerjaan ini terus dijalankan oleh Ajik dengan semangat selama 2 tahun. Hingga suatu hari, dia terpaksa harus berhenti mencuci mobil karena fisiknya tidak mampu lagi. Ajik terkena serangan rematik akut akibat terlalu lama bergumul dengan air. Dalam kondisi sakit dan menganggur, dia lalu menumpang di rumah pamannya yang merupakan pengusaha konveksi kecil-kecilan. Saat masih tinggal di pos satpam, Ajik sering mampir ke rumah pamannya karena di sana ada teman masa kecilnya dulu, yaitu Ketut Mastrini, gadis yang buat Ajik jatuh cinta. Saat tinggal bersama pamannya, Ajik ikhlas bekerja tanpa dibayar. Waktu itu, diberikan tempat tinggal dan bisa bertemu Mastrini saja sudah membuat dia bahagia. Namun, gadis itu selalu menolak Ajik. Maklum saja, Mastrini masih ingat kalau Ajik adalah anak yang nakal saat sekolah, dan ketika bertemu lagi, kondisi Ajik merupakan pemuda yang luntang-lantung tanpa masa depan yang jelas. Kenyataan ini membuat dia geram dan bertekad untuk berusaha keras merubah nasibnya. Ajik pun lalu memberanikan diri untuk mendatangi Siddhartha yang merupakan pemilik konveksi besar dan seringkali memberikan pesanan untuk pamannya. Saat bertemu Siddhartha, Ajik pun menunjukkan kesungguhannya kalau dia adalah pria yang bekerja keras. Melihat kesungguhannya, Siddhartha lalu memberi dia kesempatan untuk bekerja menjadi pegawainya. Tugas pertama Ajik di sana yaitu mengambil dan mengantar keperluan jahitan. Dia yang bekerja keras. Melihat kesungguhannya, Siddhartha lalu memberi dia kesempatan untuk bekerja menjadi pegawainya. Tugas pertama Ajik di sana yaitu mengambil dan mengantar keperluan jahitan. Kerja keras Ajik pun terbayarkan. Dia menjadi salah satu pegawai kepercayaan dari Siddhartha dan seringkali diberikan motivasi dan arahan olehnya. Inilah yang kemudian menambah wawasan Ajik dan mempunyai pemikiran yang lebih luas daripada orang lain seusianya. Setelah berhasil menikah dengan Mastrini, Ajik pun lalu buka usaha konveksi sendiri. Perlahan-lahan, usaha konveksinya mulai berkembang dan menerima pesanan dari pabrik garmen, kantor, serta hotel. Hingga akhirnya, dia berhasil pindah ke tempat yang lebih besar lagi pada awal tahun 1990-an. Kesuksesan ini tidak membuat Ajik cepat puas. Dia pun lalu melirik pasar yang lebih luas. Pada tahun 1992, Ajik membuka toko baju dengan merek dagang Cok Konveksi yang berlokasi di area Gedung Art Center sebagai pusat kegiatan seni dan budaya Bali. Ajik pun gesit dalam membangun jaringan kerja dan menggali pesanan dari berbagai lini pangsa pasar. Tak lama kemudian, Cok Konveksi berhasil menjadi salah satu industri besar di Bali.
Dari bisnis konveksi, Ajik pun melanjutkan ekspansi usahanya. Kali ini, dia punya ide cemerlang dengan melihat adanya peluang dari jumlah wisatawan yang semakin banyak yang ada di Bali. Dalam benaknya, Nah, karena waktunya sudah mau selesai, setelah kalian menyimak tentang video biografi dari Ajik Krishna, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Terus Ibu akan membentuk 2 kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok yang kedua. Nah, kemudian karena Ibu lupa untuk mengeprint format tugasnya, jadi Ibu akan menulis bentuk tugasnya seperti apa. Nah, tugasnya kalian kelihatan nggak? Nah, tugasnya kalian mencatat pokok-pokok peristiwa yang dialami dari biografi Ajik Krishna yang telah kalian sudah simak tadi. Nah, kemudian nanti hasil dari pokok-pokok peristiwa ini kalian tulis ke dalam tabel seperti ini. Setelah kalian mencari pokok-pokok peristiwa, kalian menganalisis nilai keteladanan dari biografi Ajik Krishna yang telah disimak. Dapat dipahami? Dikumpulinnya kalau bisa sih hari ini Ibu tunggu di ruang dulu ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas? Ya, Bu. Udah cukup paham? Paham. Nanti linknya dikasih ke mana, Bu? Oh iya, untuk link videonya Ibu akan kasih ke grup kelas kan? Ya, grup kelas kan? Ya. Nanti kalian bisa membuka videonya lagi ya. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu berharap kalian dapat memahami materi yang Ibu telah jelaskan. Dan Ibu akan memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah teks biografi adalah tulisan yang menceritakan riwayat hidup seseorang dan perjalanan hidupnya. Di dalam teks biografi ini kita akan menemukan informasi penting seperti pendidikan, karir, pekerjaan, dan pengalaman hidup tokoh tersebut dari masa sulit hingga masa sukses. Nah, tujuan dari teks biografi ini untuk menceritakan, untuk memberikan inspirasi dan motivasi dari pembaca dari kisah hidup tokoh yang diceritakan, misalnya tentang pendidikan, pekerjaan, atau pengalaman hidup. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikerjakan tugas kelompoknya. Iya, Bu. Siapa?